Om Swastiastu. Salam harmoni. Yang terhormat Bapak dosen pengempu mata kuliah keterampilan berbahasa dan sastra Indonesia, Bapak DRS Ikut Libya SPD MPD, serta seluruh rekan-rekan yang saya cintai dan saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya kita dapat bertemu dan berada dalam kondisi yang sehat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya membawakan pidato yang berjudul Minimnya Minat Membaca Generasi Muda di Indonesia dan Cara Menyikapinya. Hadirin yang saya hormati, apakah kalian tahu mengapa banyak remaja saat ini memiliki minat baca yang rendah? Lalu, hal apa yang melatar belakangi masalah tersebut? Perlu kita ketahui bahwa potensi minat baca di Indonesia sangat jauh dari potensi minat baca seperti di negara lain. Hal tersebut disebabkan karena generasi remaja Indonesia lebih mementingkan membuang-buang waktunya dengan bermain dibandingkan membaca. Saya sendiri pun menyadari betapa rendahnya minat baca di kalangan generasi di era globalisasi ini. Terbukti dari banyaknya sindrom game, bermain game offline maupun online. Pesatnya perkembangan dunia teknologi dengan segala fitur-fitur yang menyebabkan remaja lebih suka membuka sosial media daripada membaca buku. Hal itu mengakibatkan banyak generasi remaja yang menjadi generasi pemalas sehingga tidak mampu bersaing dengan daerah lain bahkan negara luar. Hal ini menyebabkan rendahnya minat baca di Indonesia dikarenakan dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari individu masing-masing. Sementara faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar diri atau faktor lingkungan, baik dari lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat. Selain dari faktor internal maupun eksternal, terdapat faktor lainnya, yaitu teknologi informasi. Adanya media hiburan seperti gadget, televisi, dan komputer menyebabkan remaja lebih cenderung menikmati hiburan dibandingkan dengan membaca buku. Mereka rela menghabiskan waktu dengan menonton TV, laptop, ataupun menggunakan gadgetnya untuk membuka internet seperti bermain Facebook, Twitter, YouTube, ataupun media lain daripada membaca buku ataupun mencari hal-hal yang bermanfaat untuk kehidupan mereka. Jika saja generasi remaja di Indonesia mampu menanamkan sikap kesadaran akan pentingnya membaca, tentu saja ketersediaan buku berkualitas secara otomatis akan mengiring generasi remaja dan menjadikan hobinya untuk membaca buku sebagai kebutuhan. Hadirin yang berbahagia, hal yang terpenting yang harus dilakukan generasi muda saat ini adalah bagaimana kita dapat menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya membaca dan menghilangkan rasa malas yang ada pada diri kita. Perlunya perhatian khusus pemerintah untuk membangun posko-posko perpustakaan gratis agar meningkatkan minat baca generasi remaja Indonesia. Selain itu, pemerintah dapat meningkatkan promosi dan sosialisasi gerakan gemar membaca, memberikan apresiasi kepada kelompok-kelompok atau personal yang gemar membaca, dan dengan cara ini diharapkan budaya masyarakat untuk membaca semakin tinggi, sehingga harapan pemerintah untuk mencerdaskan anak bangsa bisa terwujud. Ingat, membaca merupakan jembatan ilmu yang mana kita dapat menguasai dunia ini dengan cara membaca. Hadirin yang berbahagia, demikianlah pidato yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan tidak lupa saya memohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Anda. Saya akhiri dengan Pramasanti. Om Santi 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 Om. Salam harmoni.